Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Good Governance and Clean Government. Kami mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Fajri dan Bapak Saiful Shihab. Dalam mata kuliah ini, kami melakukan sebuah penelitian tentang program 1411 di Kota Solok. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan salah satu prinsip good governance, yakni berorientasi pada kesepakatan. Program 1411 merupakan program dari pemerintah Kota Solok. Kemudian dilaksanakan oleh kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok serta Departemen Agama di Kota Solok. Dengan begitu, kami memilih lokasi penelitian di 2 KUA di Kota Solok. Yang pertama adalah KUA Kecamatan Tanjung Harapan dan KUA Kecamatan Lubuk Sikarah. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan maksud dan tujuan proyek penelitian. Perlu diketahui bahwa kebijakan 1411 merupakan sebuah keberhasilan dari program kerjasama dan kolaborasi serta sebuah hasil dari kekompakan yang terjalin antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dengan Kementerian Agama Kota Solok. Kemudian, dalam hal tersebut, Kemenak Kota Solok memperoleh tugas dan wewenang baru terkait komitmen mereka bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Solok. Oleh karena itu, kami selaku peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana penerapan prinsip berorientasi pada kesepakatan dalam program 1411 di Kantor Urusan Agama Kota Solok. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip berorientasi pada kesepakatan dalam program 1411 di Kota Solok dan keseriusan Kemenak Kota Solok untuk berkolaborasi dengan Disdukcapil dalam menjalankan program tersebut di Kota Solok. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait orientasi pada kesepakatan di antara 2 instansi atau dalam pelaksanaan good and clean governance. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu politik dalam memahami bagaimana bentuk kinerja penerapan prinsip good and clean governance, khususnya yang berorientasi pada kebijakan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, hasil dan temuan. Program 1411 merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Solok dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Program ini ditujukan kepada calon suami istri yang akan menikah di Kota Solok. Program ini dipegang oleh 2 instansi yang berbeda, yaitu KUA dan Disdukcapil. Dari hasil kerjasama antara 2 instansi tersebut, program ini memudahkan calon suami istri yang akan menikah dalam hal urusan-urusan dokumen kependudukan, yang dimana dokumen tersebut berisikan 11 dokumen yang terdiri dari buku nikah suami, buku nikah istri, sertifikat konseling suami, sertifikat konseling istri, kartu nikah dalam bentuk PDF, kakak pasutri, kakak orang tua dari suami, kakak orang tua dari istri, KTP suami, KTP istri, dan sertifikat 1411, yang dimana dijumlahkan banyak 11 dokumen. 11 dokumen tersebut akan diserahkan kepada calon suami istri yang akan menikah di Kota Solok. Hasil temuan dari kelompok kami, program ini hanya berjalan di Kota Solok saja, yang dimana pasangan calon suami dan istri itu KTP-nya harus dari Kota Solok. Jika selain dari Kota Solok, maka program ini tidak dapat dijalankan begitu. Untuk pelaksanaan program ini sendiri hanya bisa dilakukan oleh KUA yang telah direvitalisasi. Diketahui bahwa KUA di Kota Solok itu ada di Tanjung Harapan dan di Kecamatan Lubuk Sikarah. Untuk saat ini, KUA yang telah direvitalisasi di Kota Solok itu terletak di Kecamatan Lubuk Sikarah, yang dimana program ini telah berjalan dari bulan Juli lalu. Sedangkan KUA yang terletak di Kecamatan Tanjung Harapan itu akan menjalankan program tersebut pada tahun 2023 mendatang. Adapun dari hasil wawancara kelompok kami, jelaskan bahwa program ini hanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki KTP asli dari Kota Solok. Karena sebelum dilakukan pernikahan akan dilakukan verifikasi data terlebih dahulu. Jika pasangan calon suami istri tersebut berasal dari Kota Solok keduanya,
maka program ini bisa dijalankan. Dalam hal kesepakatan antara kedua instansi yang berbeda tersebut, program ini sebenarnya diluncurkan atau diinisiasi oleh pemerintah Kota Solo, yang dimana dari hasil wawancara yang kami dapatkan, kesepakatan itu telah ada. Jadi KUA di sini hanya berperan sebagai pelaksana atau take action saja. Program ini diyakini dapat membantu calon suami istri dalam segala urusan dokumen-dokumen kependudukan, karena dengan adanya program ini, segala bentuk penyerahan dokumen lebih cepat dan praktis. Selanjutnya bagian analisis. Yang pertama, pendekatan dan teknik penelitian. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah kantor Disdukcapil Kota Solo dan juga kantor urusan agama Kota Solo sebagai bagian dari Kementerian Agama dalam menjalankan kebijakan 1/4/11 dari Kota Solo. Lanjut, peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti berada sebagai instrumen kunci sehingga menyebabkan peneliti memiliki peran yang paling strategis selama berlangsungnya penelitian. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dari penelitian ini, kami menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, uji keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh selama penelitian. Dan yang terakhir, analisis data. Dalam penelitian ini terdapat 3 aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Jadi, bisa disimpulkan, 1/4/11 merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Solok dalam pelayanan administrasi kependudukan. Program ini ditujukan kepada pasangan yang baru menikah dalam kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan. Dalam program ini, terdapat 2 instansi yang bekerja sama dalam melaksanakan program ini, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama atau KUA. Program ini memberikan 11 dokumen yang terdiri dari 5 dokumen dari KUA, yakni 2 buku nikah, 2 sertifikat screening atau konseling, 1 kartu nikah, dan 6 dokumen dari Disdukcapil berupa 3 kartu keluarga, 2 KTP, dan 1 sertifikat layanan terintegrasi. Dalam pelaksanaan program ini, baru terlaksana di 1 KUA yang berada di Kecamatan Lubuk Sikarah, sedangkan di Kecamatan Tanjung Harapan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan KUA yang berada di Lubuk Sikarah terlebih dahulu telah melakukan revitalisasi, sedangkan KUA yang berada di Tanjung Harapan baru akan melakukan revitalisasi pada Desember ini. Sebelumnya, program 1/4/11 ini hanya berfokus pada pasangan yang berasal dari Kota Solo saja. Namun, untuk Desember ini, program ini menjadi lebih luas cakupannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.